Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Arlin, Kepala Dinas Pemberdayaan Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindung Anak Kabupaten Matahari mengucapkan Pemerintah Matahari memberikan aspirasi kepada semua kelompok kegiatan ketahanan kesejahteraan keluarga, khususnya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, UPPPKS, PIK Remaja, kelompok kegiatan lainnya yang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah bersama-sama mereka tentukan. Untuk apresiasi pemerintah Kabupaten Matahari melalui anggaran alokasi dana desa tahun anggaran 2020 ini, semua kader kelompok Tribina telah disediakan insentif untuk para kader. Harapan kami selaku Dinas Pemberdayaan Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindung Anak Kabupaten Matahari agar seluruh kader yang ada di desa dan kelurahan agar bersungguh-sungguh melaksanakan kegiatan itu dan berinovasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama masyarakat pemerintahan Desa Pulau Betung sangat mendukung program PIKR ini, karena program PIKR ini sangat bermanfaat bagi generasi muda kami, dan kami dari pemerintahan desa juga mengalokasikan dana untuk kegiatan PIKR ini, karena kegiatan PIKR ini sangat bermanfaat bagi generasi muda yang ada di Desa Pulau Betung ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan PIKR Germas Desa Pulau Betung ini kedepannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di aula kita pada siang hari ini. Adapun saya mengundang rekan-rekan semua untuk berkumpul bersama di sini ialah hendak membentuk keanggotaan PIKR generasi kedua, yaitu tahun 2020-2021. Saya sebagai ketua PIKR generasi pertama, mungkin jabatan saya akan habis pada tahun ini. Oleh karena itu, saya berwanti-wanti ataupun untuk mengingat masa jabatan saya yang akan habis, saya akan menunjuk lagi ketua yang baru untuk PIKR Germas yang dilaksanakan pada tahun depan. Mungkin pada rekan-rekan sekalian ada yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua, wakil, sekretaris, ataupun bendahara, pendidik sebaya ataupun konselor sebaya, boleh menunjukkan tangan ataupun boleh mencalonkan diri. Baiklah, untuk mempersingkat mukadimah, langsung saja saya sebagai ketua PIKR yang pertama resmi mengundurkan diri. Oleh karena itu, langsung saja kita menuju ke acara kita pemilihan ketua PIKR Germas generasi kedua. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang mencalonkan diri? Iya bang, saya bukan untuk mencalonkan diri ya. Ya, saya silakan. mau saran. Kalau menurut saya sih cari yang pengalaman. Berpengalaman. Pengalaman, terus berwibawa ataupun tanggung jawab, karena dia bukan untuk diri dia dewek. Banyaklah anggota yang lain gitu. Nah, dia bisa menopang untuk jadi sandaran gitu, untuk sandaran anggota-anggotanya gitu. Nah, jadi kita cari yang berpengalaman, yang mau kerja sama, yang mau tanggung jawabnya full gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ngadu, dia bisa bantu gitu. Oke, mungkin ada tanggapan dari yang lain? Silakan. Kalau yang dengar dari Epi tadi, saya sebagai teman, saya menunjuk pada Abang Najis saja, karena dia sudah pengalaman lama. Boleh? Mungkin dari saudara Ajis bisa? Bisa dia. Karena Ajis cowok lebih bagus ketua tuh cowok, karena langkahnya panjang gitu loh. Kalau cewek kan agak keteteran gitu loh. Kalau pun susah gitu loh. Apa saudara Ajis tidak ada keberatan? Adanya dari rekan-rekan mempercayai saya terima.
Tapi saya mohon bantuannya Oke. dalam kegiatan PKR yang akan datang. Baiklah, untuk ketua PKR Germas tahun depan kita sudah menemukan, yaitu saudara Aziz. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya pemilihan sebagai wakil ketua. Mungkin dari ketua PKR Germas ada yang ingin mengangkat ataukah melalui voting? Dulu voting, Voting. mungkin ada yang mau mencalonkan gitu. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin mencalonkan diri sebagai wakil ketua. Saya mau bersedia. Jadi semuanya deal ya, Epi menjadi wakil ketua ya? Ya. Baiklah, dari hasil voting kita bersama tadi secara mufakat telah ditunjuk oleh sesama kita, saudara Aziz sebagai ketua, saudara Epi, saudari Epi sebagai wakil ketua, saudari Bunga sebagai sekretaris, dan bendahara Madbu'ah. Adapun konselor sebaya Yeni Santika dan pendiri sebaya itu Cipto. Iya. Untuk agenda selanjutnya dipersilakan kepada ataupun memeriahkan pergumulan kita pada hari ini diberikan kepada saudara Epi untuk bersosialisasi. Pada saudara Epi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam. Baiklah, perkenalkan nama saya Epi Habibah. Saya di sini wakil ketua PR. Di sini saya akan menjelaskan tentang PUP atau pendewasaan usia perkawinan. Nah, PUP sendiri ialah upaya untuk pendewasaan usia perkawinan pertama, yaitu laki-laki 25 dan perempuan itu 21. Nah, tujuan PUP sendiri ialah untuk memberikan pengertian serta penjelasan kepada remaja supaya untuk merencanakan masa depannya, baik itu melalui mental, fisik, ekonomi, maupun pendidikan. Nah, PUP di sini pun mengajarkan kepada remaja untuk berencana untuk kedepannya, karena berencana itu keren. Nah, kenapa muda atau hamil muda? Yang pertama itu hipertensi atau darah tinggi, dan yang kedua itu kanker leher rahim, yang ketiga itu keguguran, dan yang keempat itu lahir prematur atau anaknya berkemungkinan besar bisa mengalami kecacatan. Nah, itu sangat miris ya untuk perempuan, banyak sekali ternyata resiko menikah dini. Nah, bagi rekan-rekan, berpikirlah 2 kali untuk menikah dini. Ternyata dampaknya itu ke diri kita sendiri gitu loh. Dampaknya ruginya kita, sehat itu kita yang menciptakan, sakit itu pun kita yang menciptakan. Jadi pesan saya untuk para remaja, terutama untuk rekan-rekan saya di PIKR di sini, itu berpikirlah 2 kali untuk menikah muda. Rencanakan dulu masa depan kalian. Sekolah dulu selesaikan, studi kalian selesaikan, life skill kalian kembangkan. Nanti dulu untuk memikir nikah. Nikah itu ada usianya. Baiklah, ada pertanyaan? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Informasi yang pernah saya dapatkan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia pernikahan bagi wanita dan pria yaitu umur 19 tahun. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Baiklah, terima kasih saudari Bunga atas pertanyaannya yang luar biasa. Nah, benar, peraturan undang-undang itu benar. Nomor 16 tahun 2019 itu 19 laki-laki dan 19 perempuan itu. Itu adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk menanggulangi pernikahan ini. Karena beberapa tahun yang lalu, yaitu tahun 1974, itu perempuannya 16. Sedangkan laki-laki itu 19 tahun. Ternyata hal tersebut kurang efektif. Ternyata pemerintah menaikkan lagi angka atau usia pada wanita itu 19 juga. Nah, itu adalah salah satu kembali lagi cara pemerintah untuk menanggulangi pernikahan ini. Nah, bagaimana tentang pendapat kita tentang UUD ini? Kalau menurut saya sih bagus ya pemerintah ini menurunkan atau menaikkan usia perkawinan bagi perempuan. Karena apa? Karena di usia 16 tahun itu belum siap. Reproduksi perempuan itu belum siap untuk menikah, untuk melahirkan. Kan kita menikah kan pasti pengen punya keturunan. Nah, karena 16 tahun itu belum patas itu, belum siap, belum matang. Dan juga prianya itu belum mapan, gitu loh. Kalau belum mapan kan kayak mana mau menafkahi anak istrinya, gitu lah. Jadi kalau misalkan dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami di sini Bu membentukkan ke pengurusan yang baru. Oh, alhamdulillah. Sudah kalian laksanakan? Sudah. Berarti sudah ada ketua baru? Sudah. Ketua lama, adik kita Sadikin. Ketua yang baru? Aziz. Wakil ketua? Epi Habibah. Yang jadi pendidik sebaya? Nah, saya Konselor? Saya Nah, ya, kita sudah ada punya konselor. Harusnya ada 4 atau 5 orang. Sudah dipilih semua? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Selanjutnya kita menyusun program kegiatan PIKR Germas untuk tahun 2020. Catat tolong sekretaris ya. Yang pertama kita update anggota kita dulu. Misalnya kan ada abang-abang kita nih atau ya kita sudah menikah dan masih lagi. Sudah tuh yang umur 24 lebih sudah dikeluarkan dari keanggotaan PIKR, masuk yang adik-adik kita yang masih pra remaja yang umur 10 sampai 15 tahun dimasukkan menjadi anggota. Untuk pendidik sebaya dibagi kelompok tadi, kelompok misalnya kan seumuran anak SD sampai SMP berarti sekitar 10 sampai 15 tahun. Bagian yang kita sosialisasikan adalah tentang pencegahan apa? Bukan, pencegahan ya salah satunya narkoba. Yang keduanya pelecehan seksual, bullying ya. Itu untuk materi sosialisasi kita ke anak yang umur 10 sampai 15 tahun. Yang di atas tuh yang kita sosialisasikan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ginti. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya Ketua PIKR Germas Desa Pulau Betung. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang PIKR Germas Desa Pulau Betung. Melihat kejadian-kejadian yang telah lalu pada tahun 2015, 14 dan sebelum-sebelumnya, banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi pada remaja Desa Pulau Betung, mulai dari seks bebas atau dikenal dengan seks pranikah dan juga narkoba dan banyak lagi hal-hal yang lainnya, sehingga remaja Pulau Betung membentuk suatu wadah sebagai pusat informasi dan konseling bagi remaja untuk yang diberi nama dengan PIKR Germas Generasi Emas. Harapannya sebagai agar remaja-remaja di Desa Pulau Betung ini benar-benar menjadi generasi yang mampu menanggulangi dari narkoba, seks pranikah dan lain sebagainya di Indonesia ini, karena remaja merupakan aset terbesar bagi bangsa ini. Di sini saya akan menceritakan visi dan misi PIKR Germas Desa Pulau Betung. Adapun visi dan misi dari PIKR Germas Desa Pulau Betung itu menciptakan remaja yang pintar, mandiri, inovatif serta bertanggung jawab, mengembangkan potensi dalam dirinya dengan dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun misi dari PIKR Germas Desa Pulau Betung itu sendiri adalah menumbuhkan dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghasilkan kader yang islami yang mampu menunjukkan identitas remaja Islam sejati. Yang ketiga, menciptakan suatu wadah yang inspiratif dan motivatif, memotivasi antara sesama remaja. Yang keempat, membuat remaja lebih percaya diri dan mau berkarya serta menyadari setiap potensi dalam diri mereka. Baik, di sini kami akan menceritakan bagaimana program kerja kami PIKR Germas pada setiap bulannya. Kami mempunyai program-program bulanan seperti pada bulan lalu, di bulan Januari kami mempunyai program itu pembentukan anggota yang baru, dan setelah pembentukan anggota baru kami melaksanakan sebuah program untuk memberikan penyuluhan tentang genre dan PIKR ini kepada remaja-remaja melalui remaja masjid dan juga melalui yasinan remaja atau yasinan pemuda. Dan juga selanjutnya ada program kami seperti di bulan ini awal bulan ini kami melaksanakan nonton bareng sekaligus memberikan penyuluhan, sehingga itu mampu mengumpulkan remaja-remaja di suatu tempat sehingga memudahkan kami untuk memberikan penyuluhan kepada mereka, dan setelah itu kami beri hiburan seperti nonton ramai-ramai di suatu tempat. Selain itu, kami generasi emas di sini juga memiliki suatu kerajinan tangan
yang memiliki harga jual yang lumayan, yaitu kerajinan ukiran. Di mana ukiran di sini itu banyak anak-anak sekolah, kami remaja yang sekolah membuatnya, sehingga sepulang sekolah itu jarang tidur apa yang tidak bermanfaat, tapi membuat ukiran yang lebih bermanfaat sehingga menghasilkan nilai, sehingga kami sekolah itu tidak membutuhkan bantuan orang tua lagi, sehingga bisa mandiri. Itu tujuannya. Baik, di sini kami PIKR Germas Desa Pulau Betung juga menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Karang Taruna Tunas Karya Desa Pulau Betung dan juga Badan Usaha Milik Desa Pulau Betung. Di sini kami kerjasama dalam bidang pemasaran alat kerajinan tangan anak-anak PIKR Desa Pulau Betung, dan juga kerjasama dengan Puskesmas Desa Salat, itu bertujuan sebagai narasumber untuk di bidang kesehatan reproduksi bagi remaja, dan juga kerjasama dengan KUA Kecamatan Pemayung itu sebagai narasumber untuk pendewasaan usia perkawinan dan nikah di usia muda, dan juga kerjasama dengan kepolisian Rektor Pemayung itu sebagai narasumber untuk mengatasi nafsa dan kenakalan bagi remaja. Pernikahan di usia dini dan kehamilan yang sangat tidak diingini karena pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi. Maka dari itu kita harus antisipasi. Sering cekcok terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT rentan perceraian. Wujudkan tiga remaja yang berguna menjadi contoh untuk para sebayanya. Seks bebas narkoba itu harus dihindari. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi, sebagai anak bangsa kita harusnya mengerti. Jadi cegahlah dengan ABCD. Pemuda kreatif dan inovatif, mempunyai sifat positif bukan negatif. Generasi berencana, raih prestasi, hidup jadi lebih indah. Pemuda kreatif dan inovatif, mempunyai sifat positif bukan negatif. Generasi berencana, raih prestasi, hidup jadi lebih indah. A. Anda jauhi seks pranikah. B. Bersikap saling setia. C. Cegahlah dengan iman. Dan D. Hindari narkoba, suntik juga obat-obatan. Ayo kita bangkit, hidup jangan dibuat sulit. Melangkah raih impian yang telah kita rakit. Awalnya coba-coba, ujungnya berbahaya. Jadi mau apa itulah resikonya. Pula mengetahui 8 fungsi keluarga. Cegah tumbuh penduduk dengan KB saja. Nikah tak ada rencana, jadi bawa bencana. Jadi tunda nikah dini saja. Pemuda kreatif dan inovatif, mempunyai sifat positif bukan negatif. Generasi berencana, raih prestasi, hidup jadi lebih indah. Pemuda kreatif dan inovatif, mempunyai sifat positif bukan negatif. Generasi berencana, raih prestasi, hidup jadi lebih indah. Ingat riak KRR, seks bebas, nafsa, HIV AIDS. Ya, pendewasaan usia perkawinan harus dari sekarang sudah direncanakan. Remaja berprestasi untuk masa depan, membangun bangsa dengan kesehatan. Pemuda kreatif dan inovatif, mempunyai sifat positif bukan negatif. Generasi berencana, raih prestasi, hidup jadi lebih indah. Pemuda kreatif dan inovatif, mempunyai sifat positif bukan negatif. Generasi berencana, raih prestasi. Salam genre. Salah. Yel mulai. Kami generasi PIKR Germas, datang dari desa Pulau Betung, membawa visi misi negeri, jadi remaja penuh prestasi.
pelestarian lingkungan reproduksi. Kami PIKR Germas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, beri kami kemenangan. Ya Rabbi, kami berharap padamu. Good job, asik, good job, asik. Salam genre. Salam. Baiklah teman-teman, itulah tadi profil dari PIKR Germas Desa Pulau Betung. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua dalam sebagai remaja yang inovatif. Karena berencana itu keren. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.